yang disampaikan Pak Ahmad. Tapi itu membuat kami dari university berbesar hati, berarti apa yang kita sampaikan di akademisi memang ada beberapa yang memang relevan yang ada oleh Dewan Pakar ya. Makasih. Jadi eh, topik yang kami sampaikan adalah tentang sustainable logistik. Jadi di dalam pengelolaan lingkungan itu ada dua pendekatan. Yang satu adalah bersifat manajemen, yang kedua adalah sifatnya engineering. Nah, di dalam tataran hierarkinya itu untuk manajemen memang lebih tinggi karena dia melakukan suatu preventif. Sedangkan kalau yang di bawahnya yang engineering atau treatment itu adalah melakukan sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Jadi di sini saya fokuskan di bidang environmental management atau di bidang pollution prevention. Sebagaimana kita tahu bahwa pada saat ini suatu sustainability atau keberlanjutan itu sangat penting dimanapun kegiatan kita, juga termasuk di bidang logistik. Di pilar yang penting di bidang sustainability setidaknya ada tiga, yaitu society atau sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kita tahu bahwa suatu proyek ekonominya bagus, lingkungannya bagus, kalau tidak secara sosial diterima masyarakat akan menimbulkan masalah. Demikian juga lingkungan bagus, tapi ekonominya tidak bagus, misalnya juga akan menimbulkan masalah. Jadi di dalam konsep keberlanjutan minimum ada tiga pilar ini. Bahkan untuk yang lebih advance ditambah dengan pilar yang keempat yaitu teknologi yang tadi banyak dipaparkan oleh Bapak Tenaka dan selanjutnya adalah tentang kelembagaan. Kelembagaan ini adalah bisa lembaga pemerintah maupun lembaga instansi yang berwenang. Oke, mengapa kita perlu mempertimbangkan masalah lingkungan di bidang transportasi ya? Utamanya logistik itu kegiatannya salah satunya adalah transportasi. Sebagaimana kita tahu bahwa transportasi memberikan sumbangan CO2, emisi CO2 yang cukup tinggi ya, terutama di bidang truckingnya. Dibandingkan dengan kalau dibandingkan dengan misalnya dengan rail ya, dengan railway atau dengan kereta api itu jauh lebih besar dengan tracking di jalan raya dan umum. Ini ada beberapa data yang coba saya kumpulkan sebagai literatur review. Di Eropa ini saya lihat bahwa sekitar 1,62 juta ton ya dari emisi CO2 dari tracking. Dan 80%-nya itu berasal dari jalan ya yang dihasilkan di jalan-jalan di mana tracking beroperasi. Kemudian yang lain lagi faktornya adalah untuk lightning. Jadi apa? Untuk dari energi pada saat untuk menaikkan barang ya. Menaikkan barang itu juga salah satu sumber energi yang diperlukan dan memberikan kontribusi pada CO2 footprint yang lebih besar. Selain itu juga tentang packagingnya, di mana kita tahu bahwa di industri logistik akan menggunakan packaging, baik berupa berbahan kertas maupun plastik maupun kayu. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya Pak Tenaka tentang green logistik. Jadi green logistik itu uh, bagaimana untuk mempertimbangkan masalah lingkungan, ya dampak lingkungan, tentu dengan sekaligus mempertimbangkan dengan adanya efisiensi biaya. Jadi tidak hanya masalah lingkungan aman tapi biaya menjadi membengkak, tapi juga lingkungan baik tapi memberikan manfaat juga terhadap uh, industri secara bisnisnya. Jadi skopnya di green logistik yang kami pelajari itu adalah apa sebetulnya keuntungan di bidang lingkungan yang mungkin diindikasikan dengan menurunnya CO2 emisi ya karena kan air, energi, bahan baku semuanya bisa dikonversi ke CO2. Kemudian sejauh mana
transportasi dan distribusi bisa lebih efisien. Kemudian juga bagaimana menghandle materialnya, uh, material packaging ya, kemudian transportasi yaitu di bidang bahan bakar dan bagaimana manajerialnya. Sehingga kita terkaitnya semuanya adalah ujungnya adalah ke arah efisiensi manajemen yang salah satu bidang yang dipelajari di teknik lingkungan. Keuntungannya kalau kita melakukan green logistik, diharapkan customer akan uh, lebih puas dengan pelayanan kita karena kita lebih efisien dengan tentu kalau lebih efisien bisa memberikan biaya yang lebih menarik, yang lebih cepat ya, seperti yang disampaikan tadi dan juga lebih lebih tertata dan terprosedur. Kemudian dengan adanya green logistik selain menurunkan dampak lingkungan yang bisa diukur dengan emisi CO2 juga bisa mengurangi pemakaian sumber daya alam ya. Dalam hal ini adalah mungkin energi maupun packagingnya. Kemudian saat ini mengapa diperlukan green logistik yang mendorong green logistik itu diperlukan semakin mendesak, yaitu pertama adalah energy cost yang semakin mahal setiap tahunnya. Ya, saya dengar juga tahun depan mau ada kenaikan lagi. Kemudian juga selain energi, untuk mungkin di proses logistiknya ada proses pendinginan, ya mungkin kalau yang dibawa itu bahan makanan, mungkin ada menaikkan barang, ya lighting si kontainernya, kemudian juga kemudian ada juga penggunaan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai di dalam packaging tersebut. Kemudian yang mendorong lagi selain biaya, economic reason, juga adanya greenhouse gases emission yang menjadi sorotan secara global ya. Jadi mungkin misalnya kita tidak peduli pun customer kita pasti menanyakan itu. Ya, jadi kita harus bisa bersaing dengan pihak yang lain. Kemudian climate change ya, selain tadi climate change juga mendorong kita tahu bahwa temperatur akhir-akhir ini sangat tinggi ya, salah satunya adalah karena adanya climate change. Kemudian salah satu lagi adalah adanya peraturan-peraturan dari Environmental Protection Agency secara internasional yang saya kurang paham apa yang berlaku di bidang logistik, tapi kalau kita lihat banyak peraturan di bidang lain yang saya tahu itu semakin lama juga semakin ketat dari Environmental Protection Agency ini secara internasional. Green logistik yang kami pelajari bisa diterapkan setidaknya di 3 hal ini. Pertama adalah di bidang transportasi itu sendiri, warehousing maupun value added services. Di bidang transportasi mungkin perlu dipertimbangkan memakai kendaraan yang lebih efisien, kemudian pemilihan modalnya apakah baiknya pakai truk atau pakai kereta api, itu juga salah satu pertimbangan di bidang transportasi. Kemudian juga apakah palet-paletnya yang dipakai dan kontainernya dalam keadaan baik dan apakah mungkin bisa lebih lama dipakainya dengan rekondisi. Jadi mungkin lifetime-nya bisa diperpanjang, artinya bisa mengurangi juga sampah yang perlu dihasilkan. Kemudian optimasi load-nya. Jadi load-nya kalau kita terlalu besar juga menimbulkan pemakaian energi yang berlebih. Sebaliknya kalau kita load-nya kurang juga akan menghasilkan truk yang kosong ya, sehingga akan menimbulkan lebih banyak lagi rute yang harus dilakukan. Tadi sudah disebutkan juga tentang kapasitas ya. Sebaiknya kita menggunakan kapasitas yang penuh, tapi penuh dalamnya adalah optimum, sehingga kita bisa mengurangi carbon footprint maupun biaya ya. Jadi
harus optimum tentang loading dari kontainernya. Kemudian navigasi tadi, ya jadi ini ada beberapa yang mirip dengan presenter Bapak Tenaka. Dengan adanya teknologi, tentunya bisa mendapatkan rute yang lebih singkat, yang lebih hemat energi dan menghemat waktu. Ya tentunya berujung akan lebih memuaskan customer karena kita menggunakan tracking secara IT-nya. Pemilihan transportasi yang saya sampaikan tadi itu perlu dievaluasi ya mana yang lebih sesuai ya, apakah pakai udara ya, pakai kapal laut atau pakai yang lainnya. Tentunya pertimbangannya adalah mungkin negara tujuan, mungkin kapasitas ya, kemudian kemungkinan yang ada ya. Itu seperti itu yang dari transportasi. Kemudian dari bidang warehousing atau pergudangan ada beberapa yang bisa dievaluasi secara environmental management. Mungkin adanya automatic warehousing system tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Tanaka. Kemudian minimization inventory tadi juga sudah disebutkan. Jadi itu adalah sebenarnya langkah-langkah yang sudah baku ya di bidang manajemen lingkungan di green logistik. Kemudian beberapa hal yang bisa diupayakan adalah dengan on-site recycling. Jadi misalnya ada beberapa packaging, palet dan sebagainya masih bisa dipakai, rekondisi. Itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan di gudang, pergudangan. Ini adalah beberapa pertimbangan dari material packaging. Ya, apakah kalau kita pakai plastik, ya apakah perlu harus pakai plastik? Karena plastik itu akan sedikit recyclable-nya. Kalau begitu rusak, mungkin tidak bisa diperbaiki. Berbeda dengan kayu misalnya ya, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Kemudian ada value added services yang mungkin bisa ditambahkan misalnya dengan adanya pooling ya, pooling palet dan pooling kontainer sehingga bisa jadi mungkin bisa bekerja sama dengan pihak lain sehingga bisa dipakai bersama. Jadi nggak setiap perusahaan menggunakan palet masing-masing atau kontainer masing-masing. Jadi mungkin ada kerjasama. Mungkin packaging teknologi perlu dipikirkan dan juga tracking dan tracing yang bisa disupport oleh teknologi di bidang logistik ini. Perlu dipikirkan juga tentang alternatif bahan bakar yang tadi juga kebetulan sudah disinggung, apakah kita menggunakan solar panel ya, menggunakan eh, bahan bahan energi hijau ya. Mungkin kalau angin kita kurang sesuai ya di Indonesia, kebanyakan kurang. Jadi yang paling memungkinkan adalah pakai solar panel. Terus reverse logistik juga tadi juga sudah disampaikan. Jadi itu adalah salah satu upaya added value yang bisa dilakukan dengan adanya resell, recycle, scrap, and other. Jadi ada beberapa upaya-upaya program mungkin on-site di perusahaan logistik ya, baik di kegiatan umumnya maupun di pergudangannya. Yaitu itu salah satu reverse, reverse logistik yang bisa diterapkan dan menjadi salah satu poin penting di bidang environmental management di bisnis logistik. Ini ada beberapa teknologi yang mungkin bisa dipertimbangkan ya, yang tadi pakai solar panel, pakai hydropower. Hydropower mungkin kalau di Cikarang agak susah, airnya juga terbatas ya. Atau pakai sistem-sistem yang lain yang memungkinkan. Nah, untuk green logistik ini memang kami menyampaikan masih banyak theoretical ya, karena bidang kami dari akademisi. Cuman di sini kita mencoba melihat ada beberapa tantangan untuk aplikasi green logistik ini. Pertama adalah khasnya Indonesia itu agak susah mendapatkan data yang lengkap, karena kalau
logistik ini biasanya memerlukan data yang lengkap dari supply chain ya, dari vendor kita, dari customer kita itu kita masih terbatas mendapatkan data itu. Tapi alangkah baiknya kalau dengan acara ini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan semangat gitu ya untuk melakukan ini. Jadi bisa dibuat kolaborasi antara berbagai pihak sehingga bisa data yang diperlukan untuk mendukung green logistik ini bisa lebih baik lagi. Kemudian nggak mudah juga ternyata untuk mendapatkan uh, tool yang pas ya, tool yang tepat untuk setiap kegiatan. Ya tentunya tadi sudah disampaikan beberapa alternatif teknologi. Memang tantangannya mungkin biaya ya. Itu adalah harus di karena semangat kita adalah sustainable logistik, jadi kita harus dipastikan memang tepat dan sesuai dengan skala kemampuan maupun skala bisnis yang ada. Yaitu ada eh, pemilihan instrumen yang sesuai. Itu juga adalah salah satu tantangan yang perlu diperhatikan. Oke, kemudian yang lain adalah tidak mudahnya untuk men-tracing carbon footprint ya. Jadi sekali lagi kita masih banyak masih banyak kendala tentang pengumpulan data di bidang ini, bidang katakanlah evaluasi life cycle assessment, di mana salah satunya adalah kita menghitung atau memperkirakan uh, inventory dari footprint-nya. Itu adalah salah satu tantangan saat ini. Kemudian apa saja yang mungkin bisa dilakukan dari dari manajemen yang ada? Ya, pertama mungkin tadi sudah disampaikan misalnya tentang air ya, bagaimana kita bisa mengelola air. Ada beberapa kemungkinan. Tadi juga disebutkan mungkin ada grey water, yaitu air limbah yang limbahnya kadarnya nggak terlalu berat bisa di recycle. Kemudian juga mengumpulkan air hujan bisa juga salah satu salah satu cara untuk water conservation, yaitu dengan mendaur ulang, bukan mendaur ulang ya, mengharvesting air hujan itu tadi. Kemudian memonitor dengan sebaik-baiknya bahan kimia beracun ya, baik di lokasi maupun mungkin eh, di posisi lain yang perlu dilakukan monitoring dan yang menjadi arena tanggung jawabnya. Kemudian juga better management di bidang produksi, di bidang collection, dan di bidang disposal dari limbah-limbahnya tersebut. Kemudian untuk kendaraan, beberapa improvement yang mungkin bisa dilakukan untuk dipertimbangkan adalah dengan mentraining ya drivernya untuk mengurangi atau meminimais adanya kecelakaan dan mungkin dengan posisi tertentu, kecepatan tertentu bisa meminimais penggunaan bahan bakar ya. Kita tahu penggunaan bakar juga ada hubungannya dengan kecepatan misalnya. Ada kecepatan tertentu yang malah boros, ada kecepatan yang kalau terlalu tinggi juga boros. Jadi mungkin perlu dioptimasi berapa kecepatan kurang lebihnya sehingga truk bisa berjalan dengan optimum penggunaan mesinnya. Kemudian mungkin bisa juga memonitor fuel consumption awal akhirnya berapa, mungkin dari pihak manajemen bisa bisa mengecek karena fuel akan berdampak langsung terhadap carbon footprint yang dihasilkan. Oke, yang lain juga mungkin ada beberapa preventif program ya, kemudian ada apa servis rutin dan sebagainya di bidang transportasinya. Oke ya, jadi ke arah sustainability apa sih secara umum sih sebaiknya memang pakai kereta ya sebaiknya selama memungkinkan. Tapi tentunya tidak semua keadaan bisa. Jadi ya beberapa green eh, greenhouse gas emission yang bisa dikurangi tadi ya dengan cara mempertimbangkan load kendaraan, kemudian efisiensi, kemudian
bahan bakarnya juga yang hijau, dan juga eh, usia dari kendaraan ya. Usia kendaraan juga harus dipilih, dipertahankan yang efisien terhadap energi. Kemudian transportasi manajemen sistem mungkin bisa dilakukan lebih banyak ke arah teknologinya tadi yang sudah disampaikan. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan, misalnya secara prosedur semuanya paperless. Semuanya juga lebih cepat dan lebih efisien dalam mendapatkan datanya. Mungkin itu sharing saya, sedikit sharing dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Temi, menarik. Jadi ini tambah melengkapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tenaka ya. Saya cukup interest tadi yang terkait dengan green logistik, apalagi substitusi yang dari misalkan ke rel kereta api ya. Kebetulan CDP juga salah satu yang memanfaatkan kereta api yang disupport oleh kereta api Indonesia, kereta api logistik Indonesia gitu ya. Yang mana transportasinya sekarang kita juga memaksimalkan menggunakan kereta api sebagai transportasi untuk ke portnya seperti itu. Cukup menarik. Saya yakin ini ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin kita bisa coba komunikasikan, tapi setelah penjelasan lebih lanjut nanti dari Pak Agus nih yang terakhir materi yang mungkin disampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Temi dari Presiden University. Jadi kita tunggu nanti sesi tanya jawab dari pesertanya webinar. Untuk kemudian dilanjutkan Pak Agus Utomo untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Agus. Terima kasih Pak Ronald. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang bergabung pada diskusi di webinar hari ini. Izin saya akan boleh juga share screen. Pak Ronald dan Bapak Ibu sekalian mungkin sudah bisa terlihat screen saya. Sudah jelas Pak Agus, silakan. Ya. Izin saya akan baik. Terima kasih. Mungkin tadi ilmu-ilmunya sudah dipaparkan oleh dua pembicara terdahulu yang memang ahli dalam bidangnya masing-masing dari Pak Tenata maupun Ibu Temi dari Presiden University. Pada kesempatan ini mungkin saya hanya ingin sharing mengenai experience pengalaman kami dalam mencoba mengimplementasikan beberapa yang mungkin disebut smart technology dalam bidang logistik dan supply chain. Dan lebih spesifik lagi mungkin karena Dryport ini kan memang bidangnya di bisnis port, kita juga sebagai logistik properti maupun juga di situ transportasi sehingga dalam bidang-bidang itu mungkin kita coba mengimplementasi juga teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kami. Kalau di beberapa port ataupun juga pelaku logistik lainnya, mereka melakukan teknologi dalam implementasi dalam hal logistik maupun supply chain ini mungkin berbeda-beda mengadaptasinya atau menginterpretasikannya. Ada yang memang mengotomatisasi secara keseluruhan itu sebagai cara mereka yang mungkin sesuai dengan bisnis mereka. Sedangkan interpretasi kami mungkin seperti kami sampaikan di awal tadi bahwa kami di-trigger untuk bagaimana kami bisa mengenerate efisiensi dalam bisnis kami sehingga itu menjadi suatu nilai tambah dan competitiveness kami di depan customer atau pengguna jasa Cikarang Dryport. Juga yang kedua triggernya adalah bagaimana menciptakan suatu proses ataupun transaksi di Cikarang Dryport itu lebih nyaman, convenient bagi pengguna jasa. Sehingga nanti kita mencoba share apa saja yang kita sudah lakukan di sana. Atau beberapa juga langsung kita melakukan inovasi ataupun implementasi teknologi yang sebenarnya nantinya juga berujung ke keberlanjutan kaitan dengan environment yang mungkin tadi banyak disampaikan oleh Ibu Temi. Salah satu Pak Ronald juga sajikan tadi bahwa kita menggunakan kereta, bagaimana kita re-engineering proses ini sehingga kita lebih efisien dalam bidang berapa banyak traffic yang kita gunakan dengan tracking dengan kereta dibanding yang konvensional sehingga meminimalisasi
traffic di jalan, meminimalisasi penggunaan fuel bahan bakar sehingga mereduce emisi karbon dan sebagainya. Kami pernah hitung bahwa bila volume Cikarang Depot itu yang selama ini kita tangani setahun misalnya, itu ditarik langsung dari Priok seperti yang konvensional, dibanding yang saat ini melalui Cikarang Depot, kita bisa menghemat bahan bakar misalnya sampai mungkin sekitar 40-50%. Jadi itu yang kami sebut sebagai cara tidak langsung penerapan teknologi kami juga arahnya adalah ke apa namanya environment sustainability. Itu kira-kira yang kami coba share sedikit, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya Pak Tenaga. Jadi tentu saja kami harus merefer kepada streamline proses bisnis kami, di mana untuk proses ekspor impor atau supply chain pada umumnya, kita mengkonsider kegiatan aktivitas dari end to end, yang di situ secara umum bisa disampaikan bahwa proses supply chain ini melibatkan paling tidak 3 hal, yaitu pergerakan barang, pergerakan informasi, dan pergerakan uang atau flow of money yang kira-kira kita gambarkan seperti yang di layar. Nah, bagaimana kami bisa mengoptimalisasi proses ini sehingga bisa menyerit suatu efisiensi daripada proses yang konvensional. Bagaimana supaya jangan sampai data informasi itu nyampainya terlalu lama sehingga konter yang sudah di pelabuhan nggak bisa clearance karena dokumennya dari auto loadingnya nggak sampai-sampai. Nah, hal ini mesti ada improvement dalam bidang bagaimana informasi tadi ditransmit sehingga bagaimana bisa kita peroleh proses bisnis yang paling efisien. Kira-kira itulah gambaran yang selama ini coba kami lakukan. Nah, gambaran besarnya mungkin kami menyebutnya, mungkin nanti mohon masukannya dari diskusi ini, mungkin nanti dari setelah saya menyampaikan presentasi ini bukan hanya pertanyaan, tapi juga masukan dari ahli-ahli yang saya yakin banyak juga join di sini yang lebih berpengalaman dari kami. Jadi kami menyebutnya proses kami adalah digitalisasi. Bagaimana terutama adalah menambah kecepatan dan efisiensi. Hal-hal yang menurut kami mencoba, kita udah identifikasi dan kita coba lakukan dengan teknologi yang kami anggap itu smart dan sesuai dengan kami adalah bagaimana mereplacing proses manual, bagaimana menghilangkan, meminimalisasi repetition manual entry data misalnya. Sehingga kalau data sudah masuk sebenarnya masuk dari port of loading misalnya impor dari Shanghai yang di sana datanya sudah ada. Tidak perlu bahwa masuk ke CDP itu harus diinput lagi karena data itu sebenarnya akan mengalir dalam proses pertukaran data yang mulai dari port of loading, shipping line, bea cukai di pelabuhan bongkarnya sampai ke kami dan nanti sampai ke importir. Nah, bagaimana proses itu akan di streamline dengan pertukaran data yang lebih baik gitu. Terus yang penting juga adalah interkoneksi antar sistem. Tapi tadi dari ujung ke ujung banyak pihak, banyak jenis data yang bisa berbeda-beda. Bagaimana interoperability dari sistem yang berbeda-beda tadi bisa disambungkan. Mungkin sebenarnya kalau kita mensolusikan ini secara big picture-nya, tidak cukup bahwa kami saja melakukan ini karena banyak pihak termasuk government begitu. Tapi kan kami mencoba minimalisasi atau efisiensikan dari proses yang kami bisa tangani dengan partner-partner kami dengan government agency yang memang sudah berintegrasi atau integrasi dengan sistem kami. Itu yang kami coba lakukan. Nah, dengan cara apa atau teknologi apa yang kami gunakan yang mungkin teknologi termutakhir atau bukan, bahkan mungkin bukan teknologi yang termutakhir yang kira-kira kompatibel dengan kami. Salah satu yang menjadi poin yang penting yang kami lakukan adalah kami gunakan salah satunya adalah API teknologi, yaitu bagaimana kita antar pihak yang berbeda, ya antar standar data yang berbeda bisa dialirkan ya dengan lancar dari informasi yang tadi sampaikan di ujung sana, di tengah satu, tengah dua sampai di ujung di sini bisa diterima dengan benar, dengan cepat. Nah, itu salah satu teknologi yang terkini yang kita gunakan. Yang terpenting juga adalah misalnya IoT, Internet of Things. Bagaimana pergerakan fisik terutama di mana di situ
ada yang terpasang sensor, misalnya GPS, ada yang tadi mungkin Pak Tenaka juga sampaikan. Salah satu pertukaran data yang terpenting adalah termudah adalah yang termurah menggunakan QR code misalnya. Itu juga kita coba lakukan. Atau juga bagaimana membaca nomor kontainer misalnya di AutoGate kami kita terapkan misalnya Article Character Recognition OCR. Nah, itu akan mempercepat proses tadi. Jadi teknologi IoT yang saat ini sudah sangat berkembang cepat itu juga kami coba adopt dan terapkan dalam proses bisnis kami. Hal yang juga saat ini menjadi tren di dunia teknologi adalah AI, artificial intelligence atau juga machine learning. Ini lebih penting karena kami juga mengcover transportasinya. Salah satu transportasi dari seaport ke dryport. Juga kami mendeliver juga dari dryport ke customer premises di gudang-gudang customer atau bahkan dari Cikarang ke Surabaya misalnya, di mana di situ kita bergabung juga dengan traffic-traffic lainnya, tidak ada angkutan barang. Sehingga bagaimana kita mengoptimize rute, bagaimana kita menghitung jam berapa saja sih rute-rute jalan itu lebih efisien, itu digunakan. Volume kami atau importasi dari dari shipping line yang directly itu customer atau dengan kami yang merupakan kargo dari importer atau eksportir itu apakah di weekend ataukah di weekend atau di midweek atau di hari-hari tertentu. Nah, kami coba terapkan teknologi ini sehingga planning transporter kami ini bisa mengoptimasikan penyediaan truk yang lebih efisien di hari apa saja, di jam berapa saja. Nah, ini kami coba gunakan juga teknologi ini. Nah, ini juga penting adalah cloud system. Ini juga suatu transformasi di mana awal-awal dulu kita membangun bisnis Cikarang Depot, mungkin semua sistem on premise, pertukaran data juga dilakukan, tapi tidak semudah dan selancar dengan teknologi yang terbaru. Dengan cloud system, everything on cloud, ya. Jadi itu akan lebih efisien pertukaran data, bahkan proses payment dengan menggunakan e-payment juga nantinya berbasis cloud, sehingga transaksi itu akan lebih cepat, efisien. Nah, mungkin di situ sebenarnya secara teknologi juga ada beberapa kendala yang kami harus mitigasi. Nah, itu yang kita harus hitung juga kendala-kendala yang akan muncul tadi. Misalnya apakah nanti cloud juga ada saat misalnya downtime dan sebagainya, sehingga kita bagaimana redundant system kita maintain juga supaya kita harus siap di sisi customer kita ya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir ada digital platform. Itu sebenarnya implementasi dari apa yang kita terapkan teknologi-teknologi tadi yang bagaimana customer itu menggunakannya. Customer tentu saja tidak harus berhadapan dengan IoT-nya, tidak harus berhadapan dengan machine learning-nya, tapi kan dia cuma berhadapan dengan handphone atau laptop yang uh, itu yang uh, mereka gunakan bertransaksi di Cikarang Dryport, yaitu uh, saat ini yang sudah kita kembangkan dan sudah diimplementasikan adalah MyCDP. Dengan MyCDP inilah interfacing yang digunakan oleh customer sehingga dia punya experience, kemudahan melakukan transaksi dan efisiensi yang dengan penerapan teknologi itu yang dilihat oleh customer. Jadi sesimpel itu customer melihat semudah itu dia bertransaksi, tidak harus datang ke loket CDP, tidak harus ngecek barangnya di CDP, tapi hanya dengan platform MyCDP dia udah bisa transaksi termasuk payment. Itu kurang lebih gambaran besarnya. Nah, tentu saja tadi Pak Tinaka juga sudah menjelaskan bahwa transformasi digital atau digitalisasi itu tidak hanya mencakup masalah teknologinya, tidak hanya mencakup masalah sistemnya, tapi yang terpenting bagi kami dalam proses digital transformasi ini adalah orangnya, pelakunya yang menjalankannya. Jadi kita memang harus merubah mindset daripada tim kami, terutama dari mulai pengambil keputusan sampai doernya, bahwa kita harus menciptakan sesuatu yang lebih efisien, harus siap
berubah termasuk ke dalam sampai ke level yang menjalankan itu di lapangan. Nah, nah teknologi penting. Jadi teknologi mana yang harus kita cocok dengan kebutuhan kita. Tapi seperti yang saya katakan tadi, mesti di-trigger dari apa goal yang kita akan capai dengan proses digitalisasi. Tidak harus semua teknologi, tidak harus semua yang otomatisasi itu cocok. Jadi itu yang kita harus tetapkan goal di depan apa. Kira-kira gitu. Ini penting karena kita tidak bisa berdiri sendiri, kita bukan suatu black box yang tidak terpengaruh dengan kanan kiri kita. Jadi itu kita juga harus consider environment di sini. Oke. Jadi tujuannya adalah harus ditempuh bahwa apa yang kita lakukan ini adalah harus merupakan penyelesaian dari masalah atau problem solving. Sehingga kadang solusi yang kita coba implementasikan, teknologi kita implementasikan, kita berawal dari problem. Kita identifikasi problem apa yang menjadikan customer itu kuat nih, gitu. Contohnya, mereka selama ini sebelum kita mendapatkan electronic delivery order atau EDO yang di Jakarta ke kantor shipping lain secara manual. Setelah itu bawa DO manual tadi datang ke loket kami untuk nyetak gate pass untuk ngeluarin kontainernya. Kadang harus konsum waktu 1 hari, inefisien, dan itu juga repot. Harus sign orang untuk datang ke Cikarang Dryport. Nah, solusinya adalah menerapkan elektronik DO, menerapkan MyJDP. Jadi semua divalidasi elektronik, diisu oleh shipping line DO tadi, dapat memvalidasi dokumen tersebut hanya dalam beberapa detik. Nah, ini menyelesaikan masalah, mengcreate efisiensi, dan menjadikan customer nyaman. Nah, itu yang kami coba lakukan. Tentu saja nanti ada beberapa hal yang kita harus improve, yang selama ini mungkin belum kita implementasikan, gitu harus cari teknologinya sesuai, yang efisien untuk menjadi itu. Dan penting bahwa yang kita implementasikan jangan menjadi servis kita menjadi mahal dibanding dengan benefit yang nanti akan didapat oleh si pengguna jasa. Dan ini menjadi penting supaya kita juga mendapatkan competitive advantage. Jadi kita juga harus lihat konvensional atau kompetitor kita seperti apa menjalankan bisnisnya. Apa yang kita bisa berikan nilai tambah sehingga kita lebih kompetitif dengan penerapan teknologi ini. Jadi kami sampaikan customer experience jadi penting. Jadi mereka menjadi excited bahwa ternyata lebih mudah dengan penerapan teknologi. Ternyata lebih murah. Ternyata dia nggak perlu lagi ternyata assign orang khusus untuk datang ke sini. Dia bisa santai di kafe misalnya, udah bisa arrange kontainer mereka, udah masuk CDP ternyata dapat notifikasi, udah mau mengeluarkan ngurus gate pass-nya dia bayar, tidak harus menyiapkan cash karena dia cukup dengan virtual account dengan e-payment yang lain juga seperti itu. Ujungnya secara tidak langsung mungkin kita juga bisa akan ke arahnya green supply chain akan dihasilkan dalam proses digitalisasi atau penerapan teknologi ini. Nah, mungkin yang kami alami dalam proses itu ada hal yang sifatnya pro, sifatnya yang kontra. Yang pro tentu saja menjadi energi kami untuk speed up, untuk terapkan lebih banyak lagi solusi-solusi. Ya, tapi yang kontra menjadikan kami harus juga mengukur apakah itu sesuai atau tidak teknologi yang kami terapkan. Nah, terus apa mitigasi yang harus kita jalankan bila hal itu kita jalankan. Contohnya adalah yang sangat positif bila kita menerapkan itu, kita bisa scale up bisnis kita lebih cepat dengan menaikkan volume. Misalnya tidak perlu harus menduplikasi resources, tapi dengan melakukan speed up, simplifikasi proses, itu skala bisnis kita akan lebih mudah. Tentu saja efisiensi dan akurasi, karena kadang-kadang hal yang dilakukan oleh sistem, oleh teknologi, bisa lebih akurat dibanding kalau itu dilakukan orang secara berulang. Nah, itu yang kami analisa. Nah, yang terpenting karena dengan teknologi kita bisa minimalisasi human error, apalagi dengan artificial intelligence, ya, hal-hal yang kita bisa lakukan berulang, bisa diajarkan kepada machine learning, ya, sehingga dia akan melakukan lebih akurat dan semakin lebih akurat. Ya. Dan yang terpenting tadi penerapan AI misalnya pembacaan kontainer itu lebih akurat karena dengan penerapan OCR.
Sehingga nilai value yang terpenting bagi port pelabuhan itu sebenarnya seberapa akurat, seberapa secure kita mengeluarkan atau masukkan kontainer tadi. Nah, dengan teknologi itu karena lebih akurat, lebih aman, sehingga pengguna jasa lebih yakin bahwa keamanan itu akan terjadi di sini gitu. Nah, data-data itu akan kita produce secara real time dan kecepatan yang akan didapatkan dan efisiensi tentu saja. Nah, memang kontranya kadang-kadang teknologi itu ada yang high cost dalam inisial implementasinya. Maka penting untuk memilih teknologi yang paling efisien dalam untuk mensolusikan problem-problem yang kita miliki tadi. Kadang-kadang teknologi yang tinggi pun belum cocok, nggak sesuai dengan proses bisnis kita dan mungkin tidak generate efisiensi yang kita butuhkan, sehingga itu penting untuk kita pilih tadi. Jangan sampai salah untuk memilih tadi. Nah, ini yang salah satu yang ditakutkan bahwa eh, penerapan teknologi otomatisasi misalnya atau juga digitalisasi itu bisa merubah atau mengurai kebutuhan orang. Jadi seolah-olah kita harus menghilangkan sejumlah orang dalam organisasi kita. Nah, yang terpenting sih sebenarnya adalah yang terpenting bagaimana kita meningkatkan kualitas dari orang tersebut. Jadi mungkin kita punya level-level pekerjaan yang seharusnya dengan otomatisasi, dengan digitalisasi itu bisa dilakukan tanpa orang. Tadi contohnya ya sekali lagi, misalnya AutoGate tadi. Dulu memvalidasi kontainer itu harus dibaca secara fisik, harus ada cap, harus ada VSUK pun harus memvalidasi itu berkali-kali begitu. Nah, dengan teknologi ternyata memang itu. Nah, orang yang selama ini memvalidasi manual, orang yang selama ini mengerjakan hal yang sifatnya manual, kita harus bisa sekolah mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa dilakukan dengan teknologi yang kita terapkan, sehingga secara value dia juga akan meningkat. Tidak lagi mengerjakan yang repetitif yang sebenarnya nanti bisa dilakukan oleh mesin. Itu yang kita coba mitigasi dari hal yang kontra tadi. Itu eksperimen yang kita coba lakukan. Nah, ini Kak, saya coba share juga ini video yang bagaimana teknologi diterapkan, tapi mungkin ini bukan di kami, ini sebagai Penmap. Nanti setelah beberapa slide akan coba share apa yang kita lakukan. Nanti ada satu video lagi yang telah dijalankan di Jakarta Travel. Izin saya coba share video. Ini contoh ini adalah untuk di warehouse di.com. Mereka tentu saja butuh fully automatic system untuk maupun pick up barang, karena dia kan harus report e-commerce di mana pemesanan barang itu harus cepat karena itu value mereka jualan secara e-commerce, sehingga akan tidak cocok kalau mereka harus memanage gudang ini dengan cara manual. Nah, dengan ini kan semua di generate perintahnya oleh sistem. Ujung di sana kan sebenarnya order dari customer. Mereka ambil lewat platform, terus di komennya dari platform tadi didirect ke sistem manajemen warehouse-nya, dan sistem manajemen warehouse ke perintahkan kepada mesin-mesin ini yang fully automated itu untuk apakah dia memilih barang, terus langsung membungkusnya, packingnya, memberikan labelingnya untuk pengirimannya kemana, dan nanti siap untuk dikirim ke bagian pengiriman dan sebagainya. Nah, secara bisnis mereka butuh itu, dan dia butuh fully automatic untuk proses di warehousing mereka. Nah, lain case kalau misalnya kita menghandle atau memanage gudang yang sebenarnya permintaan untuk pengiriman itu bisa dijadwalkan misalnya per hari, menyesuaikan proses produksi karena bukan berdasarkan order e-commerce. Nah, apakah efisien bila diterapkan secara otomatis? Memang harus dihitung. Ya, jadi itu penting bahwa penerapan teknologi tidak fully otomatis misalnya tidak semata itu selalu menjadi efisien diterapkan untuk semua jenis bisnis dalam hal manajemen gudang. Nah, ini sangat semua fully otomatis, bahkan robot-robot itu sudah dijalankan, dia di situ ada IoT yang saling bisa berkomunikasi, nggak ada tabrakan di jalannya jalur yang
sudah ditentukan, proses-prosesnya sudah di-trigger dengan apa namanya perintah-perintah sistem IT gitu ya. Jadi itu kira-kira gambaran bagaimana memang secara bisnis proses mereka membutuhkan fully automatic seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Nah, next, apa yang kami coba lakukan dari nanti yang step-step yang kita kembangkan, yang kami sebut dengan identifikasi masalah. Kami start coba dari identifikasi masalah. Sistem yang pertama adalah sistem-sistem yang silo. Jadi tadi kami sampaikan banyak pihak yang terlibat dalam aliran data. Karena salah satu yang kita efisienkan dalam proses supply chain adalah aliran data. Nah, itu kan dari pihak shipping line, di situ ada apa namanya dari import eksportir di sana, ini port of loading, shipping line di portnya sendiri, ada custom di belakang custom juga istilahnya lartas itu ya, ada banyak apa namanya KL, kementerian dan lembaga yang memang punya requirement apa namanya terhadap proses ini, itu punya sistem yang bisa berbeda-beda dan mereka hanya punya integrity yang rendah antar sistem itu. Nah, kami tantangan itu yang kita harus solusikan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi data dengan masing-masing tadi yang mau nggak mau karena itu belum ada standarisasi secara nasional, kita juga masuk ke host to host integrasi tadi. Peran kayak teknologi IPM jadi sangat penting dari sini. Terus salah satu hal lagi yang dalam bidang transportasi adalah tantangannya, contohnya adalah asymmetric information. Ini satu produk yang kita sedang akan luncurkan, yang produk kami namanya Nextbox, itu intinya adalah round use proses empty container, nanti akan kami share di belakang. Bagaimana bisnis ini akan jalan bila komunikasi antara importer dan eksportir sebagai pengguna empty container itu tersambung. Mereka lembaga dua pihak yang berbeda, mereka informasi tidak tersalurkan dengan baik karena asimetrik, tidak ada saluran. Nah, saluran adalah platform yang kita kembangkan. Yang kami sampaikan tadi juga proses manual repetition input data, paper semua dan berulang itu mengalir dan harus input dan sebagainya, itu menjadi hal yang apa namanya kita harus solusikan. Nah, dari solusi yang kita jalankan, nah ini apa saja yang tadi sudah sampaikan sebenarnya dokumen proses, ada kaitan dengan custom, shipping line, depo, kontainer, pelabuhan, dan sebagainya. Kita berintegrasi dengan mereka, bagaimana data bisa dialirkan dengan lebih baik dengan bantuan teknologi. Lalu bagaimana proses pengeluaran kontainer dari CDP? Karena orang impor dari CDP dia harus proses di sini. Nah, setelah dokumen-dokumen dari pihak-pihak tadi teralirkan ke sistem CDP secara sistem, ya, bagaimana mengidentifikasi, pertama mereka harus mencatat namanya GetPass atau SP2. Nah, kita sudah sediakan platform MyCDP. Nah, MyCDP kan harus memvalidasi kontainernya sudah SPPB belum istilahnya kalau di apa impor, ya, di custom. Kita harus pertukaran data dengan bea cukai secara elektronik. Terus DO-nya sudah valid, nah, kita punya pertukaran data dengan apa namanya shipping line. Nah, setelah proses itu mereka sistem kami akan mengenerate apa namanya performa. Nah, berapa harus dibayar termasuk port charges untuk si importer. Nah, importer mau bayarnya pakai apa? Nah, kita sudah punya integrasi e-payment dengan pihak apa namanya bank, sehingga mereka tidak perlu membayar cash karena di situ dia udah milih seperti belanja apa online lainnya gitu. Itu kira-kira dia dapat GetPass, akhirnya terbit GetPass dalam bentuk QR code. QR code itulah yang nanti dia gunakan untuk datang ke gate CDP yang sudah auto gate untuk di apa namanya tap di sana. Nah, secara IoT-nya jalan, tapi juga mereka harus cek truknya yang digunakan yang mana, udah terdaftar belum. Nah, semua truk di CDP udah terregistrasi dan punya ID. Kalau di video namanya STID sekarang, kalau di CDP namanya CID. Sehingga di tap juga di auto gate kami. Teridentifikasi. Kalau itu sudah match, nah truk apa namanya auto gate akan buka. Nah, padahal di situ siapa saja yang terlibat banyak pihak tadi. Nanti saya jelaskan lebih detail pada halaman berikutnya. Hal yang penting lagi yang opportunity kami improve adalah di transportasi tadi saya sudah sebutkan tadi. Nah, CDP bukan apa tidak mempunyai truk sendiri sehingga kita consolidate tracking provider. Jadi begitu ada order, bagaimana kita mendeliver ke mereka order tadi. Bagaimana mengefisiensikan si tracking provider yang support CDP tadi supaya utilitas di unit mereka lebih tinggi, lebih minim truk yang nganggur. Itu suatu tantangan. Sehingga bagaimana sistem atau teknologi yang kita gunakan mensolusikan itu. Sehingga kita bisa meng-create efisiensi tidak hanya di sisi customer, tapi dari sisi provider atau vendor juga. Ya, kira. Sehingga teknologi yang digunakan yang kami sampaikan tadi di situ untuk
IoT, integrasi pergerakan fisik dengan sensor-sensor yang tadi GPS, QR code, OCR dan sebagainya tadi. Nah, big data dan analisis ini kami sampaikan bahwa kita selalu setiap saat harus bisa membaca bagaimana pergerakan traffic di jalan, sehingga bagaimana kita harus menggerakkan truk yang lebih efisien, rutenya mana, dan sebagainya. Nah, EPI yang dia sudah sampaikan, satu teknologi yang memudahkan interoperability antar data-data yang berbeda, antar lembaga, antar entity bisnis yang berbeda, sehingga bisa integrasi dengan lebih smooth. Nah, ini mungkin beberapa hal yang mungkin sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya tadi. Jadi apa yang kita bisa improve tadi, real time tracking, monitoring juga, termasuk nanti ujungnya salah satunya bisa reduce fuel consumption. Di situ tadi secara bahwa harusnya 2 truk menghandle 2 kontainer, dengan sistem ini kita bisa 1 truk bisa menghandle 2 kontainer. Nah, itu efisiensi sampai ujungnya bisa ke reduce fuel consumption. Environment sensor, bagaimana misalnya warehouse kita pasangin sensor juga untuk kontrol environment, itu juga penting. Mungkin yang lebih advance ke depannya, kami belum ke arah sana ya, self driving vehicle, drone delivery dan sebagainya. Oke. Nah, big data kita bisa improve untuk apa tadi yang kami sudah sebutkan tadi, fleet data, optimasi rute, fuel consumption, bahkan termasuk predictive maintenance ya. Terus motion data, supply chain data dan seterusnya. Jadi dengan EPI bagaimana integrasi data-data yang silo tadi, sistem-sistem yang silo tadi untuk bisa saling terhubung. Oke. Nah, ini kira-kira pada akhirnya dengan teknologi-teknologi kami coba mengintegrasikan semua komunitas yang ada di Cikarang Dry-Port, sehingga mereka akan merasakan efisiensi, convenient, dan juga reliability tadi, mulai dari shipping line ya, bahkan sifat operator, government agency, transportasi provider ya, termasuk di situ customer, forwarding dan seterusnya. Nah, ini sedikit gambaran aja, coba saya share juga apa yang kita sudah capai saat ini. Nah, implementasi itu yang kita jalankan. Nah, ini ya AutoGate. Jadi mereka udah dapatkan gate pass ya, mereka harus nge-tap gate pass yang mereka sudah dapatkan tadi, yang sebelumnya sudah ada validasi customnya, udah integrasi data dengan shipping line tadi. Nah, mereka tap di sini. Nah, ini adalah QR code atau gate pass-nya. Nah, oke. Nah, dia juga akan nge-tap ID dari driver itu sendiri untuk mengenali bahwa truk yang mau membawa kontainer itu sudah di-assign untuk membawa kontainer atau sudah terdaftar, dan dia akan membawa kontainer yang sudah clearance dari sisi custom, dari sisi shipping line dan sebagainya tadi. Nah, kalau nggak sesuai dia nggak akan buka. Termasuk dia mengidentifikasi truk ini kosong atau tidak. Jadi di situ adalah teknologi untuk bisa mengidentifikasi dia full load atau, nah setelah itu dia akan ke ke area penumpukan. Nah, dia akan diarahkan dan akan dimuat kontainer oleh tim di sana. Nah, maka pada saat mau keluar, dia juga kembali lagi melakukan tab ini. Dan ada tambahan satu validasi lagi adalah nomor kontainer. Nah, event ini mungkin sebagai share aja, di Tanjung Priok di pelabuhan belum melakukan validasi terhadap kontainer yang akan dikeluarkan. Dia dasarnya biasanya adalah dokumen. Sehingga bila dokumen yang dari custom, dari shipping line tadi sudah form, sudah sesuai, tapi kontainer yang dibawa secara fisik tidak sesuai, dia nggak akan bisa buka. Nah, teknologinya adalah OCR, Optical Character Recognition. Jadi sistem kamera kami bisa baca nomor kontainer yang ada di fisik kontainer tersebut. Nah, begitu dia udah buka, kontainer udah keluar, maka terjadilah interchanging data kepada siapa? Pertama kepada bea cukai, bahwa kontainer dari TPS sudah dikeluarkan. Nah, yang kedua ke shipping line, kita ngirimkan kodeku, karena mereka harus men-tracing kontainer ini posisinya di mana saja untuk secara real time. Nah, itu kira-kira gambaran bagaimana konsep smart port tadi yang mengintegrasikan semua pihak stakeholder di Cikarang Dry-Port tadi dalam bentuk implementasinya. Nah, ini kira-kira timeline yang ataupun milestone yang kita sudah jalankan tahap-tahap tadi, dari mulai 2010 Cikarang Dry-Port beroperasi, penerapan penggunaan bahkan kereta api di 2016,
MyGDP tahap 1, MyGDP versi 2, dan seterusnya, dan beberapa integrasi. Atas yang terpenting ada Electronic Shield sebagai monitoring IoT juga, integrasi dengan sistem custom. Jadi bukan standalone sistem, tapi sudah saling terhubung juga, termasuk integrasi yang lebih lanjut daripada AutoKit kami. Nah, terakhir yang mungkin ini 2 atau 3 slide lagi, MyGDP sebagai implementasi dari digitalisasi kami di sisi langsung oleh customer saat ini sudah pada tahap atau generasi ketiga yang fokus kami adalah ke kolaborasi community. Jadi bagaimana mengkolaborasikan komunitas ini untuk saling bisa terhubung dan mendapatkan benefit dari smart pod ekosistem di Cikarang Dry Pod ini. Jadi yang gambaran tadi kan di situ akan terlihat bahwa ada 21 shipping line yang sudah terhubung secara integrasi data. Di situ termasuk ada 5 pelabuhan di Tanjung Priok juga sudah punya connectivity dengan kami, gitu ya. Payment untuk payment yang kita generate dengan berbagai bank kita juga sudah terintegrasi. Yang terakhir kita sedang mengembangkan tadi platform untuk komunitas tracking. Lebih dari 20 tracking company sudah terhubung dengan lebih dari 200 armada truk, sehingga nanti akan bisa di deliver order-order tadi kepada mereka. Nanti kita akan wajibkan mereka berintegrasi dengan secara EPA dengan sistem kita, dan ini yang terpenting, driver mereka harus dilengkapi aplikasi driver, sehingga nanti kita bisa monitoring posisi mereka secara real time, mereka dapat job order secara real time, dan salah satu yang teknologi yang terbaru yang kita akan terapkan juga adalah driver behavior. Jadi kita bisa mengcapture kelakuan dari driver, gimana dia cara berbelok itu baik atau lebih suka ngebut atau tidak, mengeremanya dan sebagainya. Nah, setiap driver yang berkolaborasi dengan kami akan terikut rapotnya tadi secara real time. Itu salah satu yang segera kita akan luncurkan, yaitu tracking community EPA integration. Yang hal lain yang kita juga sedang siapkan untuk kita luncurkan adalah yang di bawah, yaitu round use ya kami sebut. Jadi brandnya adalah Nextbox. Itu yang yang baru yang akan kita luncurkan di MyGDP. Apa sih platform ini? Tadi kami sampaikan bahwa gambaran aja. Importer setelah mereka mendeliver barangnya ke gudang mereka harus balikin empty container. Di mana empty container itu nantinya sebenarnya bisa digunakan oleh eksportir. Tapi tidak ada komunikasi antara importer dan eksportir yang berbeda company tadi, menjadikan kegiatan ini ada lift off yang pada saat balikin empty, ada lift on pada saat nanti mengambil empty, ada 2 truk yang harus di-arrange. Nah, karena tidak ada komunikasi. Bila kita sambungkan komunikasi tadi ini yang disebut dengan asymmetric information, kita sambungkan dengan platform. Nah, mereka bisa saling tawar-menawarkan. Mereka mau offering, saya mau impor nih, mau saya deliver barangnya, mau terus nanti MT-nya mau siapa yang mau gunakan. Nah, bila nanti ada yang nangkep menggunakan ini dan shipping lain yang punya kontainer tadi setuju untuk digunakan secara round use tadi, maka every party akan mendapatkan benefit. Importer akan bisa reduce cost-nya, lolonya hilang, eksportir juga demikian, dan truknya hanya satu circle. Kira-kira demikian juga shipping line mestinya dapat benefit karena pergerakan MT atau resources mereka lebih cepat. Nah, ini kan sebenarnya konsep sharing ekonomi yang kita coba terapkan. Ini akan segera kita luncurkan di MyGDP. Ini salah satu implementasi bagaimana kita proses mendigitalisasi. Hal yang lain yang di atas seperti import proses, ekspor proses, red line inspection monitoring system, tracking order dan seterusnya, container tracking dan sebagainya, ini sudah berjalan dan saat ini sudah bisa dinikmati oleh pengguna Cikarang Dry Pod yang sudah menggunakan platform MyGDP. Nah, selanjutnya yang terakhir ini terutama Bapak Ibu yang saat ini menggunakan Cikarang Dry Pod, mungkin terutama yang belum menggunakan MyGDP, kami juga sarankan untuk segera menggunakan dengan benefit-benefit tadi, karena rencana kami awal tahun depan kita akan menutup loket fisik Cikarang Dry Pod, sehingga pengguna jasa tidak lagi bisa melakukan proses penerbitan tilang gate pass itu ya,
diloket secara fisik, ya, tapi diharapkan menggunakan MyJDP karena itu akan lebih jauh lebih efisien. Pada masa transisi kita akan sediakan e-kios di loket, ya, mungkin dengan sistem supportnya, ada helpdesk dan sebagainya, secara bertahap sampai nanti customer udah mulai terbiasa bahwa mereka cukup menggunakan MyJDP di handphone atau di laptop atau di komputer mereka dari kluster masing-masing sehingga tidak perlu meng-assign orang secara fisik datang ke JDP untuk pengurusan dokumen dan seterusnya. Nah, itu harapan kami untuk bagaimana environment atau community ini bisa mendapatkan benefit lebih maksimum dengan penerapan digitalisasi atau penerapan teknologi smart teknologi tadi. Mungkin itu yang dapat kami share. Harapan kami nanti kita bisa elaborate di diskusi yang disediakan oleh panitia, dan mungkin harapan juga tidak hanya pertanyaan, mungkin masukan dari para pakar di sini juga kami harapkan. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Terima kasih dari Pak Agus, penjelasannya sudah cukup jelas, luar biasa, tadi komplit terkait dengan teknologi dan implementasinya lah, kita apalagi di CDP ya. Apalagi rencana nanti apa tutup loketnya, nanti harapannya segera bisa diimplementasi dan customer juga bisa lebih mudah nanti bertransaksi di CDP. Baik, tanpa mengurangi waktu lebih banyak ini, karena waktu juga kita dibatasin waktu, mohon maaf. Ini nanti sesinya barangkali pertanyaan kita batasi dulu. Jika nanti memang ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti kami akan siapkan jawabannya dan akan kita kirimkan nanti mungkin ke peserta. Makanya mohon diisi untuk formnya. Nanti kita untuk membalas atau memberikan jawaban dari pertanyaan yang mungkin barangkali di waktu yang terbatas ini belum bisa terjawab langsung oleh apa pembicara. Baik, saya mulai dengan pertanyaan pertama tadi dengan yang dari Pelindo Solusi Logistik. Mungkin saya invite untuk bisa menyampaikan langsung di pertanyaan terkait Green Logistik. Masih monitorkah Pak Wahyu ya? Iya, Pak. Pagi, Oh, Pak. baik, Pak Wahyu, salam kenal. Ya, Siap. baik. Izin, Pak. Baik, Pak Wahyu, silakan waktu dan tempatnya saya persilakan langsung ke apa pembicaranya. Silakan, Pak. Siap, siap. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Saya Wahyu Ardiantoro dari PT Pelindo Solusi Logistik. Eh, Mohon izin bertanya terkait dengan yang disampaikan tadi, Green Logistik yang akan menjadi isu ke depan untuk negara kita juga ke depan juga akan mungkin support tentang ESG ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya, apa langkah yang bisa dilakukan oleh seluruh nih pelaku logistik dalam negeri terutama untuk mendukung inisiasi Green Logistik, karena hal ini juga pasti membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan mungkin juga bisa menjadi beban bagi para pelaku usaha logistik, karena kita tahu bahwa logistik di negara kita ini juga biayanya juga cukup tinggi gitu Pak ya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan untuk mendukung green logistik ini bagi para pelaku logistik, dan apakah perlu regulasi khusus dari pemerintah untuk mendorong inisiasi green logistik ini supaya dapat diimplementasikan di dalam negeri. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, saya mohon izin Pak Tenaka, mungkin tadi pertanyaannya bisa dibantu dijawab. Silakan Pak, waktu dan tempat. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi saya jawab begini, regulasi udah pasti. Cuma sebelum kita ngomong yang terlalu jauh, kita ngomong sederhana deh, land transport aja masih butuh solar kan. Boro-boro suruh transfer masih ke listrik. Pernah kok ada satu perusahaan konglomerat besar sebelum isu mengenai electric vehicle mulai booming sekarang, mereka mau mencoba bertransformasi ke truk listrik. Banyak truk mereka banyak sampai itu hampir 1000-an, tapi nggak jalan tuh. Nggak tahu investasinya yang terlalu besar atau regulasinya nggak mencukupi. Pokoknya mandek aja. Kalau saya lihat sederhana, kita sebagai warga negara Indonesia dilarang buang sampah sembarangan. Regulasi udah ada ya.
Jangan buang sampah sembarangan, nanti didenda. Beda kalau di Singapura, ya. Apalagi di Jepang. Saya waktu 2010 belajar di Jepang, mau cari tempat sampah aja susah. Sampai sampah saya nggak berani buang. Saya kantongin di tas saya. Ya, kalau buang sampah sembarangan ini udah bisa diatasi dengan baik, kayak peraturan Green Logistik bisa jalan deh. Ya, harus dimulai dari individu kita sendiri dulu. Pemerintah pasti dukung, tapi balik lagi infrastruktur nggak siap ya, kalau menurut saya. Kita lihat aja sekarang electric vehicle sudah mulai banyak ditawarkan, tapi infrastrukturnya kan belum siap semua. Ya itu udah salah satu langkah yang bagus menuju ke tahapan green logistik. Truk-truk pengiriman kita masih berbahan bakar solar. Solarnya pun masih solar subsidi, ya. Itu udah tantangan yang paling berat aja. Terus kedua, kita para pelaku logistik deh, udah mau belum merubah semuanya ke elektrik forklift? Masih aja ada yang pakai diesel, ya kan? Terus yang kedua juga masih banyak kok. Tadi aja saya udah kasih contoh. Perusahaan-perusahaan beromset triliunan rupiah aja boro-boro mau mikirin green logistik. Aduh, masih jauh. Walaupun udah banyak juga yang bertransformasi. Tapi ada juga yang belum bertransformasi. Maksudnya kita mulai dari yang sederhana dulu, baru kita ngomongin global nasional. Mulailah dari individu. Kalau setiap perusahaan itu udah mulai berubah diri, truk-truk pengiriman sudah mulai pakai truk electric vehicle, terus peralatan kerja mereka sudah mulai berbasis eco-friendly, terus juga mereka sudah banyak yang memakai paperless, kayak tadi GDP saya dengar juga apa Cikarang Report loket-loket sudah mulai mau dihilangin. Itu kan udah satu langkah kemajuan yang menurut saya mendukung program Green Logistik. Jadi kalau menurut saya masih long journey, menurut saya long journey. Kita nggak usah ngomongin di Jawa. Di luar Jawa lah, solar aja masih susah. Gimana suruh ganti ke green logistik? Nah, itu aja pertanyaan saya. Masih susah sih menurut saya. Ya, kalau saya ngelihatnya sih secara skup kecil, kita nggak usah lihat nasional. Ya, skup kecil kalau perusahaan tempat kita kerja itu sama-sama sudah mulai punya grow mindset, mindset dulu deh, mereka mau berubah. Terus orang-orang sumber daya manusia yang di dalamnya juga sudah mau berubah diri nggak? Mereka udah terbiasa ke digitalisasi tidak? Kalau mereka belum bisa terbiasa, merubah semua itu susah. Lawang masyarakat kita aja suruh buang sampah aja karena masih sembarangan, gimana? Yang urusan logistik gitu. Itu jawaban Baik, sederhana saya seperti itu Pak Wahyu. Thank you. baik, Ya. baik. Terima kasih Pak Tenaka. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaannya Pak Wahyu ya. Oke, baik. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari media logistik tadi, Pak Ahmad Mabrori. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan, Pak Ahmad Mabrori. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya ingin ke Pak Agus Tobo dari CDP. Baik, Dari paparan Bapak tadi terkait digitalisasi dan apa smart logistik yang sudah diterapkan di CDP, kira-kira bisa memberikan efisiensi berapa persen Pak atau berapa banyak terhadap pengguna jasa Bapak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, barangkali boleh tahu Pak, throughput atau produktivitasnya CDP sampai dengan Oktober tahun ini sudah berapa Pak? Lalu targetnya di tahun ini seberapa banyak gitu? Mungkin itu dulu Pak, sementara waktu Pak. Terima kasih Pak Moderator. Baik, Pak Moderator, bisa langsung dijawab atau? silakan Pak Agus. Ya, Iya, Pak Ronald, terima kasih atas pertanyaannya yang mungkin spesifik sekali, Pak ya. Oke, eh, berapa efisiensi yang didapatkan dengan proses ini di sisi apa customer tadi mungkin sempat saya coba sampaikan pada saat presentasi tadi bahwa eh, salah satu yang kita terapkan dengan kita apa namanya katakan kita sebutnya saat ini namanya adalah apa namanya round trip ya.
dengan proses teknologi yang kita jalankan saat ini, yang tadi kami sampaikan contohnya saat ini secara konvensional ya proses impor gitu, satu truk itu dalam satu rute perjalanan dia hanya bisa membawa satu kontainer ya. Nah, dengan proses yang kita jalankan saat ini, kita bisa menjalankan dengan round trip. Artinya di satu kontainer dia bolak-balik dia akan bawa full begitu. Nah, impact kepada environment adalah penggunaan apa namanya fuel solar. Nah, hitungan kami yang beberapa waktu lalu kami hitung bisa menyedot apa namanya efisiensi sekitar 40-50%, Pak. Itu kira-kira. Nah, sehingga kalau Siap. ditarik ke sisi customer dengan proses yang lainnya, contohnya tadi dia harus ngurus DO ke shipping line di Jakarta, dia habiskan 1 hari untuk membawa dokumen itu ke CDP, baru bisa proses tila gitu ya. Nah, dengan proses sistem ini dengan MyCDP ya, dia hanya bisa melakukan itu secara online dan menghilangkan kebutuhan waktu 1 hari tadi hanya menjadi beberapa menit saja gitu ya. Nah, saya secara spesifik belum pernah menghitung berapa sih efisiensi yang dilakukan, tapi secara gambaran dia paling tidak bisa menghilangkan konsumsi waktu 1 hari tadi, Pak. Contohnya itu, Pak. Nah, nanti beberapa solusi yang kita terapkan memang menjerat lagi efisiensi, tapi mungkin kurang lebih ya, Pak. Kalau kami hitung mereka bisa menjerat sekitar 30-40% ini average gitu, Pak. Moga-moga Baik, Pak. menjawab pertanyaan tadi, Pak. Yang satu lagi Pak, tadi Pak, Ya. yang masalah produktivitasnya CDP. Oke, kalau kita menyampaikan itu throughput, Pak. Jadi throughput Cikarang Depot keluar masuk per hari itu sekitar rata-rata 200-300 boxes, Pak, gitu. Mungkin nanti kalau lebih detail lagi, mungkin nanti kita bisa diskusi, Pak, lebih lanjut di luar, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Baik. Agus. Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Pak Ahmad Mabruri, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang disampaikan. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan dari mahasiswi ini logistik kelautan nih. Ibu Dwi ya, Dwi Aura Fabian. Mungkin silakan Mbak Dwi. Masih adakah Mbak Dwi Aura Fabian? Atau saya coba sampaikan pertanyaannya kurang lebih ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah metode yang dapat mengefisiensikan penerapan smart dan green logistik dari suatu perusahaan, dan hal apa yang dapat diukur suatu perusahaan dapat mengklaim bahwa perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan green logistik mungkin. Saya mohon izin Bu Temi mungkin bisa bantu menjawab pertanyaannya karena tadi materi terkait green logistik banyak disampaikan. Silakan waktu dan tempat Bu Temi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Jadi menurut kami sebelum mulai melakukan green logistik, alangkah baiknya perusahaan melakukan analisis yang namanya life cycle assessment. Di situ mengkompilasi semua datanya, dikonversikan semua kepada emisi CO2 yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Ya, misalnya trackingnya, kemudian penyimpanannya, bahkan mungkin office-nya dan sebagainya, dievaluasi berapa emisi CO2 yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian setelah melakukan data tersebut, akan kelihatan mana-mana yang memerlukan penanganan, yang dilakukan di mana yang perlu diturunkan emisinya. Tentunya mana yang dikerjakan itu harus mempertimbangkan juga kemampuan perusahaan ya. Jadi mungkin kita mulai, katakan ada 10 item, dimulai dulu mana yang mudah dan tersedia SDM-nya, infrastrukturnya, dan sebagainya. Nah, setelah dilakukan itu, baru kemudian diukur kembali, ya. Setelah dilakukan ukur kembali dari baseline sebelumnya, berapa pengurangan emisinya. Nah, menurut saya kalau kita sudah melakukan itu bisa
menyatakan bahwa kita sudah melakukan green logistik, syukur kalau kita bisa membandingkan dengan perusahaan lain dengan kapasitas yang mungkin sejenis, apakah kita lebih baik atau di mana posisi kita dibandingkan perusahaan tersebut. Kalau misalnya perusahaan yang lain dianggap sudah melakukan green logistik, kita sama atau lebih baik, maka kita bisa menyampaikan bahwa kita sudah melakukan usaha-usaha tersebut. Jadi intinya adalah harus diukur, Pak. Tidak diukur, tidak hanya saya sudah mereduksi sampah, saya mereduksi air, tapi tanpa ada data kuantitatif, tentunya agak bias untuk menyampaikan itu di publik. Demikian jawaban saya. Mungkin kalau Baik, Bos ya. terima kasih. Pak Tenaka, Pak Agus, mungkin ada yang mau bisa ditambahkan barangkali? Dikit aja Pak, nambahin ya tadi dari Baik, jawaban Bu Temi, untuk ngukur ya pakai metode Kaizen aja, before after. Saat ini dipotret kondisi perusahaannya kayak apa. Misal saat ini satu, air pemakaian masih boros, ya. Terus kedua, eh, penggunaan alat-alat di logistik masih banyak yang polusi, ya masih pakai solar kotor, belum memakai alat yang bersifat elektrik misalnya. Terus pekerjaan-pekerjaan logistik masih banyak yang belum ada eh, digitalnya. Kita nggak usah ngomong digitalisasi lah, digitasinya dulu dari proses manual ke digitalnya udah dilakukan belum? Nah, itu dipotret. Kalau udah compare after. Nah, baru tahap ketiganya yaitu dilihat seperti yang tadi Bu Temi bilang, perusahaan lain kita ada di mana nih? Where we are in now. Kalau kita udah melakukan potret diri, udah melakukan kaizen, baru kita lihat dengan perusahaan lain. Jangan kita lihat orang lain, tapi yang saat ini aja kita nggak bisa potret. Itu jauh ibaratnya. Oke, itu aja tambahannya. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Tenaka. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya tadi dari Pak Tenaka dan Ibu Temi ya. Baik, saya tambahkan dua pertanyaan terakhir. Mungkin saya invite Pak Ikhwan dari Chemical Company nih, yang tadi mau menyampaikan langsung nih. Jadi apa biar bisa lebih Ya, maksimal halo, nih. selamat Silakan. pagi. Ya, selamat Mungkin pagi ya, Pak oke, Ikhwan. izin Pak. Terima kasih Ya, Pak Ronald. Saya langsung aja ya Pak. baik, silakan, Baik silakan. Pak. Ya, green technology ini kan memang jadi apa ya pembahasan yang selalu menarik nih Pak. Nah, maksud saya salah satu sebenarnya kan digitalisasi ya. Setahu saya memang juga salah satu bentuk apa penerapan green technology. Nah, maksud saya cuman begini, green technology kan memang yang saya tahu begitu itu selalu dipersepsikan atau momoknya adalah high cost gitu ya, high cost lah gitu. Jadi pasti apa dilihat dari sisi financial perspektif. Nah, cuman kan itu memang sudah cukup lama. Artinya saya pengen tahu nih Pak, mungkin secara umum gitu ya, termasuk tadi digitalisasi atau part lainnya yang memang arahnya atau terkait aplikasi green technology ini, apakah memang saat ini itu benefitnya gitu ya, itu memang sudah applicable buat para pelaku usaha, sehingga ada gap soal informasi sehingga saat ini mungkin banyak yang belum belum ke situ karena masih terbawa momok yang atau perspektif yang tadi begitu sehingga dia belum mau menerapkan green technology ini atau memang mungkin tidak dilihat dari sisi finansial untuk benefitnya apakah lebih ke services atau security atau mungkin yang lainnya begitu. Nah, ini bagaimana kita memandang green technology saat ini atau bahkan mungkin ke depannya sebenarnya akan seperti apa? Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Ikhwan. Saya izin tanya ke Pak Tenaka nih untuk bantu menjawab nih. Silakan waktu dan tempat Pak Tenaka. Eh, saya terus terang tadi nggak begitu menyimak pertanyaannya Pak. Oh, Ah, mungkin dibantu dulu sama apa Bu Ibu Temi. Temi ya, Ah, ya Bu Temi, silakan Bu Temi. Ya boleh di poin pertamanya tadi apa Pak? Agak panjang tadi pertanyaannya. Oh iya, mungkin saya ulangi sedikit ya Bu. Jadi untuk green technology saat ini itu apakah sudah cukup applicable untuk
diaplikasikan oleh para pelaku usaha karena yaitu green technology itu memang momoknya adalah Iya. satu teknologi yang high cost begitu ya, sehingga belum para pelaku usaha ini belum maksudnya memandang benefitnya belum bisa mereka rasakan secara langsung mungkin gitu ya. Saya membayangkannya kayak misalnya sederhana kayak apa mungkin perusahaan pembangkit listrik gitu ya. Kalau yang belum green kan menggunakan batu bara begitu ya. Tapi kalau yang green mungkin dengan solar panel atau apa angin begitu ya, tenaga angin. Tapi itu kan costnya mungkin kalau di yang saya tahu kalau dihitung mungkin akan jauh lebih mahal begitu. Nah, Iya. tapi ini memang kaitannya dengan logistik, green technology di logistik. Nah, apakah saat ini sudah cukup applicable? Cuman memang para pelaku usaha ini belum aware bahwa benefitnya memang sudah sebesar itu jika mereka mengaplikasikan gitu. Atau memandangnya seperti apa untuk kondisi saat ini atau juga untuk kedepannya begitu. Begitu kurang lebih betul. Baik, Mudah-mudahan baik, baik, cukup baik, jelas baik. pertanyaan. Makasih. Ya, terima kasih. Untuk green technology kan memang pikiran kita langsung investasi alat-alat yang mahal gitu ya. Dan memang secara jangka pendek pasti membutuhkan biaya investasi yang tinggi. Tapi kalau kita lebih melebarkan lagi cara berpikir secara orang lingkungan, seperti saya, eh, kita mungkin berangkatnya bukan dari teknologinya dulu, mungkin dari eh, pollution prevention-nya. Di mana di pollution prevention itu kita bisa start dengan yang namanya good housekeeping. Jadi good housekeeping itu yang sederhana tadi yang disampaikan ya. Jadi di dalam proses pabrik, bukan pabrik ya, di dalam kegiatan logistik itu mana-mana yang bisa dihemat yang dengan mudah. Yang pertama mungkin kita harus mentraining orangnya, bagaimana lebih efisien, atau kita lebih melakukan banyak preventive maintenance. Itu mungkin kalau secara aplikatif, saya pikir semua perusahaan bisa melakukan itu tanpa harus invest yang mahal. Ya seperti training atau mengecek apakah kendaraannya itu perlu diservis pada waktunya dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah dari good housekeeping yang merupakan part dari pollution prevention. Nah, itu mungkin kalau ibaratnya kita punya PR itu 1 sampai 10, kita lakukan PR-PR yang mudah dulu, yang masuk akal buat perusahaan, masuk akal juga buat infrastruktur yang ada, dan juga SDM yang ada, Pak. Nah, kalau itu sudah dilakukan, mungkin aplikasi juga dengan ISO 14000, yaitu Environmental Management System, tentunya kita ke tahun ke depannya yang seperti proses Kaizen juga akan lebih baik lagi, apalagi dan sebagainya sampai ke titik yang mungkin kita ada kemampuan ke sana. Jadi kalau dari beberapa evaluasi kegiatan good housekeeping yang sudah dilakukan, itu dampaknya langsung di bisa dinikmati sebetulnya oleh perusahaan dalam waktu singkat ya, misalnya melakukan prosedur bagaimana menggunakan listrik yang bijaksana, air yang bijaksana, atau training operator, training driver sehingga lebih hemat. Itu kan sebetulnya bisa dilakukan lebih cepat dan dampaknya langsung bisa dinikmati oleh perusahaan. Mungkin tanpa invest yang besar, tapi tentu ada invest yang mungkin invest edukasi, invest waktu dan sebagainya. Nah, setelah itu hal dilakukan, nah mungkin bisa meningkat ke arah tadi, Pak. Karena kalau tiba-tiba invest teknologi mahal tanpa manusianya diedukasi atau diberi pengertian yang lebih ini, saya khawatir nanti juga nggak berhasil sebagaimana rencananya gitu. Karena yang penting kan orangnya dulu ya, orangnya dulu, cara berpikirnya dan cara bersikapnya. Nanti dari sana baru ke arah investasi yang lebih mahal. Begitu menurut saya, Pak. Pasti ada yang aplikatif, pasti ya. Tapi dicari tentunya masing-masing perusahaan akan berbeda. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mulai ke arah green logistik. Begitu sih kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Temi. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Pak Ikhwan. Ya, ya, terima kasih. Berarti memang bisa bertahap begitu ya, Bu ya, tidak Betul, harus betul. Nggak mungkin tiba-tiba. holistik gitu. Oke, oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Ikhwan atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan terakhir ya. Saya izin ini
berhubungan dengan waktu yang terbatas, tapi beberapa pertanyaan sudah masuk. Nanti kita akan wrap up dan kita akan minta jawaban juga dari narasumber kita pagi ini. Nanti kita akan juga upload di dalam Google Drive. Silakan nanti Google Drive-nya juga akan kita update. Makanya nanti perlu disampaikan, tadi kita sampaikan di awal bahwa mengisi form guna nanti bisa dikasihkan akses untuk link jawaban, dan sekaligus nanti bisa tanya jawab lebih lanjut lah dengan narasumbernya. Oke, tadi kembali ke pertanyaan terakhir. Ini saya izin untuk mengundang Pak Andi Wibowo dari Coating and Chemical Company. Ini terkait metode green dan smart logistik ya. Pak Andi Wibowo, monitor. Ya, ya. Baik, silakan waktu dan tempat Pak Andi Wibowo. Ya, kebetulan ini kan kalau saya lihat tadi penjelasannya cukup gamblang ya. Kalau kita bicara mengenai teknologi, ya berarti apa yang disampaikan oleh Pak Tenaka itu inline ya, bahwa infrastruktur, pemerintah, regulasi itu selalu terkait. Ya, ini saya cuma mau minta advice dari Bu Temi, terutama masalah mengenai green ya, green transport untuk area-area di luar Pulau Jawa. Ya, kalau kita lihat Kalimantan ya kita kenal mau ada IKN ya Pak ya. IKN di situ suplai kita juga masih, ya kalau kita lihat kan masih bentuknya masih hutan. Ya, infrastruktur juga belum ada. Ini gimana penerapan untuk saat ini dan ke depannya? Termasuk ya untuk Pak Agus yang mengenai digital. Digital ini juga kan infrastruktur. BTS kita juga nggak sepadat di Jawa. Ini gimana ini kalau kita terobosannya kan ke depannya IKN pasti akan pindah. Ya, akan pindah ke Kalimantan. Nah, ini minta advice atau masukannya Pak Agus. Baik. Mungkin yang pertanyaan pertama tadi mungkin Bu Temi bisa bantu menjawab. Silakan waktu dan tempat. Makasih Pak. Seru juga ya. Tantangan sekali sih kalau kita bicara di Kalimantan karena kan situasinya sangat berbeda ya dengan yang ada. Tapi apapun yang akan dilakukan kan memang harus dikerjakan ya di sana. Apakah kita sistemnya mau A atau B atau C atau D gitu ya. Nah mungkin kalau dari segi pendapat saya, ya mumpung masih awal, kita harus desain sesuatu yang memang ramah lingkungan gitu. Jadi dari awalnya, jadi kita ke arah ke arah awalnya itu sudah didesain untuk yang ramah lingkungan. Tentunya kalau yang existing kan kita mau green logistik kan harus mengevaluasi, kemudian investasi lagi dan sebagainya ya. Nah kalau ini pas dari awalnya bisa dipikirkan yang lebih efisien dari awal gitu Pak. Mungkin apakah ya pasti semuanya membutuhkan infrastruktur. Tapi kalau infrastruktur kita akan bangun seperti yang ada sekarang yang memang tidak ramah lingkungan, ya di tempat baru kan sekalian yang ramah gitu Pak. Misalnya tadi soal digitalisasi, soal akses kereta api mungkin ya. Kemudian soal banyak pencegahan pencemaran ya untuk airnya dan sebagainya bisa direncanakan dari awal Pak. Karena kita rencanakan yang ramah lingkungan atau nggak ramah lingkungan sama aja juga nanti jangan butuh biaya juga. Jadi mungkin sekalian gitu. Mungkin nilainya akan lebih mahal, tapi kita harus berpikir secara jangka panjangnya Pak. Eh, secara panjangnya pastinya yang bersifat green akan lebih menguntungkan secara jangka panjang karena tidak ada kerusakan yang harus kita biayai, tidak ada kesehatan yang kita harus biayai, tidak harus ada kecelakaan yang harus dibiayai. Biaya-biaya sebetulnya itu nggak perlu dan eh, bisa diperkirakan atau dibuat sistemnya dari awal. Begitu kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Temi. Mudah-mudahan sudah menjawab ya tadi yang jadi pertanyaan. Pertanyaan kedua yang terkait digitalisasi mungkin Pak Agus bisa bantu menjawab. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Mungkin pengalaman kami juga yang nanti kami coba share bagaimana hal tadi bisa solusikan. Seperti kami sampaikan lagi bahwa kondisi apapun logistik kan harus berjalan Pak. Pengiriman barang harus dilakukan.
Ya, pada saat kita harus mensolusikan masalah-masalah, tadi mungkin Bu Temi juga sampaikan, mesti bertahap, mesti diidentifikasi satu persatu, karena tidak ada obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit gitu kan. Ya, jadi harus harus satu-satu dan mana yang bisa diselesaikan dulu itu kita coba selesaikan. Nah, pada level yang itu kaitannya solusi itu harus juga dikolaborasikan dengan pemerintah. Mungkin regulasi menjadi penting berperan di situ. Misalnya, ya kalau BTS-nya belum ada, belum merata, bagaimana pemerintah daerah setempat mendorong supaya operator-operator juga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, ya mereka membangun BTS dan seterusnya. Tapi itu tidak bisa cepat kan gitu. Sehingga mesti ada solusi supaya saat ini misalnya untuk tracking contohnya itu juga berjalan. Nah, secara teknologi juga ada sebenarnya solusi-solusi antara seperti itu. Contohnya yang kami juga gunakan eh, kalau dari ujung ke ujung secara apa namanya kontinu, misalnya pengiriman dari titik A ke titik B, kita nggak bisa trace karena tadi untuk mengirimkan data banyak blank spot misalnya seperti itu. Kita bisa gunakan teknologi yang misalnya GPS-nya bisa simpen data. Pada saat dia ketemu apa namanya BTS, dia bisa transmit data tersebut sehingga tracking tetap bisa dilakukan walaupun terjeda misalnya. Kira-kira seperti itu. Atau kalau ternyata GPS juga nggak ada dari ujung A ke B, misalnya kan kita bisa terapkan misalnya solusi lainnya. Misalnya apakah itu model RFID di mana pada titik-titik tertentu kita pasang sensor sehingga setiap lewat jalan itu maka dia akan terrecord datanya dan akan bisa ditarik data itu sehingga bisa menelusuri trackingnya. Atau misalnya dengan menggunakan QR code misalnya itu juga kami pernah terapkan. Jadi misalnya semua barang yang dikirimkan itu diidentifikasi dengan diberikan label dengan QR code dan pada titik-titik yang dia monitor atau dia ingin tahu bahwa dia melewati situ nanti dia akan terjadi sensor akan membaca itu atau juga RFID juga bisa melakukan itu misalnya gitu. Jadi ada solusi-solusi yang sifatnya antara yang paling tidak kita bisa mentris misalnya pergerakan barang itu, tapi juga nanti harus diikuti solusi-solusi berikutnya yang bisa menjadi end solution yang bisa secara lengkap bisa misalnya tracking ya bisa men-tracking itu barang itu secara end to end secara kontinu gitu. Itu mungkin kira-kira yang bisa Baik, kami share. Terima kasih Pak Ronald dan baik, atas Pak Pak Wil. Agus. Terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ibu sekalian tadi dengan berakhirnya mungkin tadi jawaban dari Pak Agus sekaligus menutup acara webinar pagi hari ini. Mohon sebelum meninggalkan nanti kita ambil sesi foto bersama. Mohon dibuka web kameranya gitu ya. Sambil nanti juga beberapa dari pertanyaan tadi saya ucapkan terima kasih dan nanti dari tim kami yang akan menghubungi siapa yang kira-kira dapat reward lah gitu dari agenda kita webinar hari ini. Jadi sehingga nanti bisa disampaikan. Jadi mohon diisi form partisipannya secara data administrasi. Jadi sehingga tim kami nanti bisa menghubungin lebih lanjut. Mohon izin bisa dinyalakan kameranya semuanya. Kita ambil foto mungkin. Tim nanti akan juga mengambil sesi fotonya. Kita akan mulai dari 1, 2, 3. Senyum. Tim admin sudah confirm-kah yang pertama? Oke, kemudian kedua kita coba foto lagi. Maaf, sekali lagi Ya, mungkin Pak. kenapa? Sorry. Sekali lagi saya mau Oh, foto sekali bersama. lagi. Oke, baik. Silakan buka kameranya. Kita mulai hitung. 1, 2, 3. Oke, kita ambil lagi kedua. Kamera senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, dan 3. Baik. Cukup, Mbak Amanda? Sudah cukup? Cukup Pak. Baik. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini cukup luar biasa. Kita banyak belajar dari narasumber yang pagi ini memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang kita pelajari hari ini
bermanfaat bagi kita dan juga perusahaan mungkin yang ke depan kita juga akan sumbang kontribusinya. Jadi saya tutup dengan pantun ya, boleh izin? Pergi keluar jalan-jalan, berkenalan mencari teman, mohon kritik dan saran jika ada yang kurang berkenan. Jadi saya mohon izin, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dan segala kekurangan kami mohon masukan dan juga sarannya. Terima kasih hari ini sudah bergabung. Kami tutup pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Berikut adalah pemenang e-wallet dari Ya, webinar yang telah kita laksanakan pada hari ini. Jadi nanti silakan dari Bapak atau Ibu yang memenangkan e-wallet dari Cikarang Report bisa memberikan kontak personnya kepada kami. Gitu. baik. Terima kasih Bu Amanda. Bagi yang nama-namanya tadi dimunculkan, silakan nanti kita mengisi form tadi untuk kita hubungi lebih lanjut atau silakan drop email ke kami. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Oke.